Oke, halo semua. Hari ini kita akan bahas tentang sudut berelasi ya. Ini salah satu bagian dari materi trigonometri ya. Nah, di materi sudut berelasi ini kita akan singkat aja. Yang pertama kita akan bahas atau berkenalan dengan yang namanya kuadran. Yang kedua adalah kita akan berkenalan gimana caranya sih buat merelasikan sudut-sudut dia buat nyari nilai-nilai trigonometri. Oke, nah sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan kuadran, teman-teman. Nah, ini yang di sebelah sini ya. Ini ada kuadran. Jadi kuadran itu adalah pembagian sudut ya. Di sini ada 0 derajat. Oke, di sini ada 0 derajat, kemudian ada 90 derajat. Jadi muternya itu ke arah sini, teman-teman ya. Sudut itu muternya ke arah sini, counterclockwise ya. Jadi berlawanan jarum jam. Kemudian dari 90 ada 180 ya, kemudian ada 270. Kemudian ada 360 ya. Sebenarnya ini sudut masih bisa lebih dari 360 ya kalau misalnya kita muter lagi gitu ya. Ya itu berarti lebih dari 360 sah-sah saja gitu. Nah, sekarang kita akan lihat ternyata yang namanya sudut itu dibagi menjadi 4 kuadran, teman-teman ya. Ada kuadran 1, ada kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu adalah sudut di antara 0 sampai 90. Jadi daerahnya sini aja nih, teman-teman ya. Daerah 0 sampai 90 derajat itu namanya sudut di kuadran 1. Contoh sudutnya berapa aja? Ya, 40, 50, 43, 89 itu adalah sudut di kuadran 1. Nah, kemudian ada sudut di kuadran 2 ya, yaitu sudut yang ada di antara 90 sampai 180. Ini disebut juga sudut tumpul, teman-teman ya. Jadi kalau sudut tumpul itu adalah sudut di kuadran 2. Contohnya berapa aja? 100, 135, 120, 115 dan seterusnya. Kemudian ada kuadran 3. Nih, teman-teman, kuadran 3 itu sudut di antara 180 sampai 270 ya. Kemudian ada kuadran 4 yaitu di antara 270 sampai 360 ya. Oke. Nah, sudut itu selalu dihitung dari 0 derajat sini, teman-teman ya, besar sudutnya. Oke. Nah, jadi kalau seandainya kita lihat contohnya di sini, kita buat sudut 120 derajat, berarti kita mulai dari 0, 120 derajat nanti ke arah sini kira-kira. Nah, kan ini 90 derajat, berarti ini 120 derajat. Nah, 120 derajat ini teman-teman dihitungnya dari 0 sini. Nah, gitu. Ini adalah 120 derajat ya. Jadi selalu perhitungannya itu dari arah 0 ya. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh yang lain, kita misalkan ambil berapa nih? 250. Nah, berarti kan di kuadran 3 teman-teman ya, di antara 180 sampai 270. Berarti di sinilah kira-kira nih. Nah, itu hitungannya juga dari 0 sini nih. Nah, dari 0 sini muter sini, ini adalah 250 derajat gitu ya. Nah, jadi muternya dari 0 250 derajat kan lebih dari 180 ya, lewat ke sini. Nah, berarti artinya apa? 250 derajat itu berada di kuadran 3 gitu. Cara bacanya seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang harus teman-teman perhatikan di sini, bahwa setiap kuadran ternyata punya kategori trigonometri yang berbeda-beda. Yang pertama, kuadran 1 itu semuanya positif, teman-teman. Jadi mau sin, cos, tan itu semuanya positif ya. Nah, kuadran 2 itu cuman sin aja yang positif ya, sin aja yang positif, berarti sisanya dia negatif. Jadi kosinus di kuadran 2 itu negatif, tangan di kuadran 2 juga negatif ya. Nah, terus di kuadran 3 itu karakteristiknya adalah tangannya yang positif, tangannya saja yang positif. Jadi nilai tangan untuk sudut-sudut yang ada di kuadran 3 itu dia nilainya positif. Berarti selain tangan, contohnya sinusnya atau kosinusnya, di kuadran 3 dia bernilai negatif ya. Nah, kalau di kuadran 4 cosnya yang positif, teman-teman. Jadi kosinus untuk sudut-sudut yang ada di kuadran 4 itu semuanya positif, sisanya negatif ya. Nah, cara ngapalinnya gimana? Cara ngapalinnya adalah biar enak, kita buat gini aja. Semua sindikat tangan kosong. Nah, cara ngapalinnya gini, teman-teman ya. Semua kuadran 1 yang positif, sin kuadran 2 yang positif, tan kuadran 3 yang positif, cos kuadran 4 yang positif. Jadi semua sindikat tangan kosong ya.
Nah, jadi kita hafalin yang yang positifnya aja teman-teman ya. Berarti kalau misalnya kuadran 2 nih contoh sinnya yang positif. Oh, berarti kalau cos di kuadran 2 dia negatif. Gitu contohnya. Ya. Oke, sekarang coba kita lihat, kita ambil contohnya. Nih misalkan saya punya dari sudut 135 ya. Sudut 135 itu adalah sudut di kuadran berapa teman-teman? Sudut di kuadran 2 ya. Sudut di kuadran 2. Berarti apa? Nilai dari sin 135 ya, berarti dia positif nilainya. Kenapa? Karena sinus untuk sudut di kuadran 2 dia positif. Kemudian untuk cos 135 berarti dia nilainya adalah negatif. Dan untuk tangen di 135, tangan 135 derajat itu adalah negatif juga. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi di materi sudut berelasi ini teman-teman kita akan belajar trigonometri tapi yang sudutnya lebih dari 90 derajat gitu ya. Jadi supaya nanti kita mengenal apa hubungannya dengan kuadran-kuadran yang ada di trigonometri ya. Nah, terus gimana untuk 240 nih? 240 kuadran berapa nih? Ya betul, kuadran 3 ya, kuadran 3. Berarti apa yang positif? Tangannya ya, tangannya kuadran 3 positif, berarti tangan 240 derajat dia positif. Sisanya gimana? Berarti sin 240 derajat dia negatif, kemudian cosnya juga dia negatif ya. Nah, jadi ini jangan sampai ketukar teman-teman ya. Jadi nilai dari trigonometri di setiap kuadran itu punya karakteristik masing-masing ya. Oke, nah ini adalah perkenalan tentang kuadran ya. Nah, berikutnya adalah tentang sudut berelasi. Tapi sebelumnya saya mau tampilkan dulu ya, biar ingat lagi nih para penonton yang luar biasa, tentang tabel sudut istimewa, trigonometri sudut istimewa ya. Setidaknya hafal lah ya, paling minimal hafal lah ini ya, 0, 30, 45, 60, 90 sin kostannya berapa gitu. Nah, di sini ini modal kita nih. Cuman yang jadi masalah adalah gimana sih kalau misalkan sudutnya nanti di atau lebih dari 90 derajat gitu loh, atau sudut di kuadran 2, 3 dan 4. Gimana dong? Apa kita harus menghafal juga nih kayak gini? Harus menghafal juga kayak ini, kita buat tabel lagi kayak gini? Enggak perlu ya. Kita hanya membutuhkan sedikit trik, sedikit modifikasi ya, supaya kita bisa dapat nilai trigonometrinya dengan merelasikan ke sudut-sudut di kuadran 1 ya. Oke, nah jadi cara merelasikan itu nih, ini teman-teman ya. Inti dari merelasikan itu ada di sini. Kita akan merelasikan atau menghubungkan sudut-sudut yang lebih dari 90 ke sudut yang kurang dari 90, jadi ke kuadran 1. Jadi kita relasikan, kita hubungkan ya. Oke, nah langkah-langkahnya ada 3 teman-teman. Ini diperhatikan baik-baik ya. Kalau terlalu cepat bisa di slow down. Kalau kelewat bisa dibalikin lagi ya. Yang pertama coba kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama yang paling utama sih, yang pertama dan yang paling utama kita harus perhatikan letak kuadrannya dulu ya. Jadi nilainya dulu kita harus pastikan dia positif atau negatif, jangan sampai salah ya. Jadi kita harus pastikan dulu nilainya positif atau negatif ya. Oke, setelah itu kita punya yang namanya sudut acuan teman-teman. Sudut acuan ada 2 macam sih sebenarnya, ada 2 macam ya. Ada sudut 0, 180, 360, ada sudut 90, 270. Nah, ini punya karakteristik yang berbeda teman-teman. Jadi harus hati-hati saat penggunaannya gitu ya. Kalau mau pakai 0, 180, 360 maka trigonometrinya tetap. Tapi kalau misalkan mau pakai 90 atau 270 maka trigonometrinya berubah. Berubahnya jadi apa? Dari sin berubah jadi cos, tangan berubah jadi kotangan, sekan berubah jadi kosekan. Jadi trigonometri selain sin kosan ada juga kotangan, sekan dan kosekan teman-teman ya. Oke, kalau misalnya bingung nanti boleh searching aja di Google apa itu kotangan, sekan, kosekan ya. Nah, jadi harus diperhatikan ini teman-teman ya. Kalau misalkan 0, 180, 360 trigononya tetap. Tapi kalau misalkan pakai 90 atau 270 trigononya berubah ya. Nah, setelah selesai
Kemudian apa yang kita lakukan? Hilangkan sudut acuan. Nah, ini dia yang akan membuat kita bisa merelasikan sudut-sudut menjadi sudut kuadran satu. Nah, biar nggak bingung langsung aja contohnya. Mana contohnya nih? Set. Nah, ini dia. Oke. Kita akan mencari yang nomor satu ya, sin 210. Nah, ini saya kasih pari rimbonnya di sini ya, kalau ada yang nggak hafal. Harusnya sih hafal nih, ya. Oke, saya kasih contekan di sini. Oke. Nah, sin 210 itu kan kuadran 3 ya, teman-teman ya. Kita akan mencari nilai dari sin 210 itu gimana caranya gitu. Nah, yang pertama kita akan relasikan, teman-teman. Jadi tadi sudut acuannya itu ada 0, 180, 360. Di sini kita punya sudut 210, teman-teman. Nah, saya di sini pengen pakai sudutnya adalah sudut acuannya 180. Nah, caranya adalah kita buat sin. Nah, kita buat angka 180, teman-teman. Ya. 180. Nah, di sini kan totalnya itu adalah 210 nih. Nah, gimana caranya 210 ini kita ubah jadi 180? Kita ubah jadi pakai 180 gitu loh. Nah, jadi langsung aja 180 ditambah 30. Nah, langsung seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi 210-nya itu diubah supaya ada 180-nya gitu. Jadi ada sudut acuannya yang bisa kita gunakan. Gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita pastikan tandanya dulu, tandanya ya. Nah, di sini kita lihat 210 itu adalah kuadran 3, teman-teman ya. Kuadran 3, nilai sin di kuadran 3 itu nilainya adalah negatif. Maka ini harus kita tulis dulu negatif di sini. Oke. Nah, kemudian karena kita menggunakan acuannya adalah 180, berarti trigonometrinya tetap yang asalnya sin, kita tetap tulis sin. Nah, gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang sudutnya berapa? Sudutnya coba kita hilangkan dulu sudut acuannya. Ini hilangkan sudut acuannya sampai ke tanda plusnya juga hilangkan. Gitu ya. Maka kita akan menghasilkan nilainya adalah 30 yang tersisa. Gitu. Oh, berarti hasilnya jadi min sin 30 dong. Ya, betul sekali. Kita tahu sin 30 itu adalah setengah, iya. Setengah nih sin 30, maka min sin 30 adalah min setengah atau min 1/2. Jadi kesimpulannya sin 210 ya, sin 210 itu nilainya adalah min setengah gitu, teman-teman. Oke, langsung coba kita masuk lagi ke nomor 2 ya, ke nomor 2. Nah, di sini kita akan mencari nilai tangan ya. Tangan 120. Tangan 120 kita akan coba tangan kita pakai angka berapa nih? Tadi kan pakai 180, tapi emang paling enak 180 sih ya, yang paling dekat dengan 120. Oke, berarti kalau 120 bisa diubah jadi apa nih? 180 dikurang 60 gitu, teman-teman ya. Betul ya, jadi kan ini 120. Oke, kemudian langkah berikutnya apa? Kita mainkan kuadrannya dulu. Ini kuadran berapa nih? Kuadran 2 ya. Kuadran 2. Kuadran 2 nilai tangannya adalah negatif. Negatif. Kemudian karena kita pakai 180 berarti tangannya tetap ya. Trigononya tetap. Min tangan. Nah, kemudian kita hapus acuannya. Shoot sampai ke minusnya gitu ya. Jadi min tangan 60 hasilnya, sisanya tinggal 60. Nah, langsung aja kita lihat tangan 60 berapa. Oh, tangan 60 itu ternyata adalah akar 3. Ya udah, berarti min akar 3 selesai gitu. Gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke 240. 240. Wah, ini gampang nih ya. Pertama kita ubah dulu. Jadi cos berapa? 180 ditambah 60, teman-teman ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita lihat kuadrannya. Kuadran ini adalah kuadran 3 ya. Kuadran 3. Kalau kuadran 3 berarti nilai cosnya negatif. Terus karena kita pakai 180 berarti trigononya tetap, yang cos tetap jadi cos. Kemudian kita hilangkan acuannya. Nah, kita mendapatkan hasil 60. Oh, berarti hasilnya adalah min cos 60.
Mana nih min cos 60? Min cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. Oh, berarti min setengah. Selesai. Nah, gitu dia teman-teman. Oke. Nah, ini saya ganti dikit soalnya. Nah, yuk lanjut. Tangan 315. Nah, tangan 315. Oke, tangan 315 kalau kita gunakan 180 kayaknya kejauhan ya. Coba kita gunakan 360 aja. Jadinya adalah 360, berarti di sini dikurang 45 ya, kurang 45. Iya, cocok ya. Nah, kemudian langsung kita lihat kuadrannya. 315 kuadran berapa? Kuadran 4 ya. Nah, kalau kuadran 4 nilai tangannya adalah negatif. Kemudian karena kita pakainya adalah 360, berarti tangannya adalah tetap ya. Tetap jadi tangan. Oke, berarti tetap tangan. Kemudian berikutnya kita hapus si 360-nya sampai 45. Ya, nanti dulu warnanya. Nah, sisa tinggal 45. Oh, berarti hasilnya sama dengan min tangan 45. Langsung aja lihat tangan 45 berapa? Tangan 45 1 nih ternyata. Oh ya udah, jawabannya adalah min 1. Nah, gampang banget teman-teman ya. Jadi caranya gitu untuk merelasikan satu trigonometri ke kuadran 1 gitu. Nah, sekarang kita akan cari 150, sin 150 ya. Oke, sin 150 seperti tadi, langsung aja sin. Oke, 150 kayaknya paling enak pakai 180 deh. 180 dikurang 30 ya. Oke, nah sekarang loncat ya. Sekarang kita lihat sin 180 min 30. Langkah berikutnya adalah kita lihat tandanya teman-teman. Ya, kuadrannya. Berarti 150 adalah kuadran 3 ya. Kuadran 2, sorry. Kuadran 2 berarti nilai sinnya positif. Nah, maka di sini kita tulis positif. Atau kalau positif biasanya nggak pernah ditulis sih. Boleh tulis, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Biasanya kalau positif mah biarin aja gitu ya. Nah, kemudian karena pakai 180 berarti trigononya pakai sin. Iya, tetap trigononya tetap sin. Nah, terus kita hapus acuannya sampai kita mendapatkan angka 30. Udah deh, berarti hasilnya adalah setengah ya, sin 30 setengah, betul? Tuh, ini taruh ke bawah dulu, takut lupa. Set. Nah, oke. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, tadi kan pakai 180 terus nih sampai 360. Gimana kalau pakai 90 atau 270? Mekanismenya gimana gitu ya maksudnya. Oke, sekarang coba kita gunakan sudut yang 90 teman-teman. Oke, untuk yang trigononya berubah. Masih kita ambil yang sin 150 aja lah biar gampang ya. Sin 150 ini kita ubah jadi apa? Sin 90 ditambah 60 gitu ya. Jadi kita tetap gunakan acuan, tapi kita juga tetap membuat si hasilnya itu sesuai dengan soal yang ada gitu loh ya. Jadi kalau misal kita gunakan 180, berarti 180-nya minus 30. Jadi supaya jadi 150. Kalau kita gunakan 90, ya 90-nya ditambah 60. Biar apa? Biar jadi 150. Artinya kita menggunakan sudut acuan, tapi kita juga nggak boleh mengubah soal ya. Oke, langkah berikutnya apa? Tadi langkah berikutnya adalah kuadran ya. Lihat kuadrannya, berarti tandanya positif tetap ya, positif. Nah, saya tulislah gitu ya, positif. Nah, kemudian karena kita pakai 90, maka sinnya nanti berubah jadi cos ya. Sinnya berubah jadi cos. Nih perubahannya nih kalau lupa. Set. Nih, sin berubah jadi cos, tangan berubah jadi kotangan, sekan berubah jadi kosekan. Jadi kalau sin berubah jadi cos. Ini bolak-balik teman-teman ya. Jadi kalau cos berubah jadi sin berubah jadi cos gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Tadi udah berubah ya, sinnya udah berubah jadi cos, berarti selanjutnya adalah hilangkan acuannya. Hilangkan sampai tanda plusnya. Berarti sisa tinggal 60. Oh, berarti nilainya sama dengan cos 60 plus cos 60. Mana cos 60? Nah, ternyata cos 60 sama nih teman-teman, hasilnya adalah setengah.
Tuh, sama kan? Ini sama, ini sama. Jadi terserah nih teman-teman mau pakai yang 150 atau pakai yang 90. Jadi intinya sudut acuan ada dua macam, teman-teman ya. Boleh pakai 0180 atau 360 atau boleh juga pakai 90 atau 270. Ya, nggak ada ketentuan yang ini harus pakai 160, oh ini harus pakai 90, nggak ada ketentuan seperti itu teman-teman. Jadi bebas aja sesuai dengan keikhlasan masing-masing. Oke. Ya, itulah kira-kira sudut berrelasi teman-teman ya. Silakan latihan lagi yang banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Nih kalau mau latihan ada 2 soal buat oleh-oleh. Oke, itu aja. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.